siang dan semangat pagi ya teman-teman. Perkenalkan, saya Mega Lestari, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Semester 3 STIT Al-Jahra Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan sosial emosi anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Paujan Akmal Firdaus MPD. Nah, di video kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang konsep pengembangan sosial, emosi, dan moral pada anak usia dini. Baik, langsung saja kita membahas mengenai pengertian terlebih dahulu dari pengembangan sosial, emosi, dan moral. Pengembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Setiap kehidupan dunia ini bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya. Akan tetapi, berbeda dengan kehidupan lainnya. Manusia membina hubungan dengan lingkungannya secara aktif. Adapun menurut Sentroff, emosi adalah perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang sangat penting baginya. Reaksi yang muncul terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, ketertarikan, dan minat individu. Nah, adapun dari pengertian pengembangan moral. Pengembangan moral adalah proses yang bertujuan untuk menanamkan etika, norma, dan nilai dalam perilaku individu, terutama pada anak-anak ya. Nah, ini melibatkan pengenalan aturan sosial dan pembiasaan perilaku yang baik, seperti saling menghormati dan bertanggung jawab. Nah, pengembangan sosial, emosi, dan moral pada anak saling keterkaitan dan penting dalam pembentukan karakter. Nah, di mana pengembangan sosial ini mencakup kemampuan anak berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan, yang meliputi keterampilan interpersonal dan pemahaman norma sosial. Pengembangan emosi ini meliputi pengelolaan dan ekspresi emosi, baik ekspresi positif maupun ekspresi negatif, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Nah, sementara itu, perkembangan moral berkaitan dengan internalisasi norma dan nilai yang mengarahkan perilaku anak dalam konteks sosial. Nah, ada ketiga aspek ini harus dikembangkan secara holistik untuk membentuk individu yang empatik dan bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas materi tentang pengembangan sosial, emosi, dan moral. Nah, pengembangan sosial, kita sebagai makhluk sosial, seseorang akan mengalami proses interaksi dan sosialisasi dengan makhluk lainnya. Nah, yang kedua, pada pengembangan emosi ini meliputi emosi, mengekspresikan emosi, dan juga mengendalikan emosi. Nah, kemudian untuk pengembangan moral, usaha pengembangan moral bukan hanya dilakukan sebagai dengan adanya kehidupan berbudaya, tetapi lebih penting dari itu, yaitu sebagai usaha melestarikan etika, norma, dan nilai-nilai, kemudian tata krama yang sesuai dengan kehidupan manusia yang ditanam sejak dini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi tentang identifikasi pengembangan sosial, emosi, dan moral pada anak usia dini. Nah, dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat besar dan dalam mengembangkan kompetensi emosional pada anak. Anak yang kompeten secara emosional memiliki karakter sebagai berikut. Mari kita simak. Yang pertama, A. Memiliki pemahaman emosional yang lebih baik. Nah, kemampuan ini dibutuhkan kelak untuk membicarakan perasaannya dan merespon secara tepat pada sinyal emosi orang lain. Nah, kemudian yang kedua, handal dalam mengelola emosi pribadi.
Nah, kemampuan ini dibutuhkan saat mengatasi emosi-emosi negatif, seperti saat ia merasa sedih, saat ia merasa marah, saat ia merasa kecewa, dan saat ia merasa cemas. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memahami emosi pribadi dan orang lain dalam wujud empati. Nah, kemampuan berempati memungkinkan anak memiliki kepekaan yang tinggi dan rasa kasih sayang pada orang lain, menjadikan mereka berhati besar. Nah, selain tanggap dan peduli. Nah, ada dua teori pengembangan moral yang menjadi acuan pada para pendidik, yaitu teori dari Lawrence Kohlberg dan ada juga dari Jean Piaget. Nah, yang pertama, teori pengembangan moral Kohlberg memberi perkembangan moral dalam 3 peringkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan konvensional. Nah, peringkat prakonvensional mula-mula ditandai dengan besarnya pengaruh wawasan, kepatuhan, dan hukuman terhadap perilaku anak. Nah, penilaian terhadap perilaku ini didasarkan atas akibat sikap yang ditimbulkan oleh perilaku itu. Nah, dalam tahap selanjutnya akan mulai menyesuaikan dengan harapan lingkungan untuk memperoleh hadiah, yaitu seperti senyum, pujian, atau permen misalnya. Nah, peringkat kedua adalah konvensional. Anak terpaksa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan berbagai harapan lingkungannya atau ketertiban sosial agar disebut anak baik atau misalnya anak manis. Nah, peringkat terakhir yaitu dalam teori moral Kohlberg adalah purna konvensional. Nah, di sini anak mulai mengambil keputusan tentang baik buruk secara mandiri. Nah, prinsip pribadi mempunyai peranan yang penting, yaitu dalam penyesuaian diri terhadap segala aturan di sekitarnya, lebih didasarkan atas penghargaannya serta rasa hormatnya terhadap orang lain. Nah, sedangkan perkembangan moral menurut Piaget yaitu moral berkembang dalam 2 tahapan yang berbeda. Nah, di mana tahap yang pertama disebut tahap realisme moral atau moralitas. Nah, tahap ini berkembang sampai usia 7 tahun. Anak otomatis menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada tanpa penelaahan yang rasional, yang mana orang tua dan orang dewasa di sekitarnya dianggap sebagai makhluk serba bisa. Nah, oleh karena itu patut diikuti tanpa harus bertanya-tanya atau bertanya terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk perkembangan sosial, emosi, dan moral pada anak saling terkait dan penting dalam pembentukan karakternya. Nah, perkembangan sosial mencakup kemampuan anak berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang meliputi keterampilan interpersonal dan pemahaman norma sosial. Perkembangan emosi ini meliputi pengelolaan dan ekspresi emosi, baik positif maupun negatif, yang mana ini dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Nah, sementara itu perkembangan moral berkaitan dengan internalisasi norma dan nilai yang mengarahkan perilaku anak dalam konteks sosial. Nah, ketiga aspek ini harus dikembangkan secara holistik untuk membentuk individu empatik dan bertanggung jawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.